Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hesti Rahayu di channel YouTube Sabrimas. Nah, kali ini saya masak tirom, tumis tirom. Nah, jadi ini lanjutan kemarin tuh saya masak tirom yang sambal tirom. Nah, hari ini saya masak tumis tiram. Nah, bahan-bahannya adalah yang kita haluskan adalah bawang merah. Nah, bawang merah ini saya nggak ukur, nggak timbang ya, secukupnya lah. Ini secukupnya, ini paling-paling ada berapa ya, kecil-kecil ini 1, 2, 3, sekitar 10 buah. Ini yang akan kita haluskan ya. Kemudian kunyit 1 telunjuk. Ini kunyit, jahe sejempol, setengah jempol lah, ini setengah jempol ya jahenya, cabai rawit sekitar 10 atau 12 lah gitu ya. Sesuai dengan selera lah, mau pedas banyakin, kalau nggak mau pedas sedikit aja. Kemudian ada bawang putih, nih bawang putih 3 siung ya. Nah, ini dia segenggam asam sunti. Asam sunti segenggam ya, 1 genggam ini kita. Nah, ini yang dihaluskan ya, ada 5-6 macam yang kita haluskan. Ditambah lagi dengan 1 sendok teh ketumbar. Ini akan kita haluskan ya. Nah, ini bawang merah yang 5 siung ini saya iris-iris nantinya ya teman-teman ya. Nah, ini dia yang kita haluskan. Nah, ini dia bahan penyedapnya. Ada ini garam, ini gula pasir, ya, ini gula pasir. Nah, ini penyedap rasa. Tapi penyedap rasa ini nanti teman-teman kalau kita butuhkan ya, kalau kita rasa sudah enak, nggak usah kita pakai. Tapi kalau sana kita mau terasa lebih lemak, bisa kita tambahkan ya, paling-paling sejumput gini lah ya. Nah, segini aja kita pakai. Nah, kalau yang ini tadi untuk kita haluskan ya, ketumbar 1 sendok teh kita haluskan. Nah, oh ya, ini tadi cabai merah dan cabai hijau ini nanti kita iris-iris aja. Kita iris ya teman-teman ya, nggak dihaluskan. Nah, ini ada 3 tangkai daun kari atau daun temuru. Kemudian ada serai ya, terus ada 3 lembar daun pandan. Nah, yang kecil-kecil daun pandannya ya. Kalau besar-besar 1 batang aja, 1 lembar aja. Nah, ini dia tiromnya, tiram yang sudah saya cuci bersih. Kemudian saya saring agar turun airnya ya. Nah, oke teman-teman, kita akan membuat bumbu yang akan kita haluskan ya. Oke, kita masukkan pertama, kita masukkan dulu ketumbarnya, kemudian bawang merah, ini mau kita blender ya. Bawang putih, kalau bawang putih saya iris-iris dulu teman-teman ya. Nah, ini kita iris. Biar dia nanti tidak ini ya, tetap hancur semuanya. Terkadang kalau kita nggak iris-iris, bawang putihnya itu akan bulat-bulat gitu ya. Nanti ada yang nggak habis semua dia. Kalau bawang merahnya biasanya sih hancur ya teman-teman. Nah, ini juga jahe, kunyit. Nah, ini kunyitnya saya iris-iris juga supaya dia hancur semuanya waktu kita blender ya. Kita haluskan. Nah, ini jahenya. Sepertinya jahe nggak usah semua deh teman-teman ya. Secukup ini aja lah. Setengah jempol tadi ya teman-teman ya. Nah, ini dia cabai rawitnya. Terus karena kita ada pakai cabai merah yang kita iris-iris, sepertinya saya nggak mau pakai cabai rawit semua. Saya takut kepedesan.
karena saya nggak kuat loh pedas. Sementara ini nanti terakhir ya teman-teman, dia kita blender sendiri aja. Asam sunti ini kita blender sendiri. Oke, kita blender dulu bahan-bahan yang ini. Tadinya ketumbar, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan cabai rawit. Nah, ini dia teman-teman, bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Nah, ini dia, saya tuang dulu, tuh kan udah pada halus. Udah halus semuanya. Nanti kita tumis ini ya teman-teman ya. Tuh, saya lupa menyiapkan minyaknya ya. Nah, ini. Oke, kita sisihkan dulu blendernya. Selanjutnya kita akan mengiris cabai merah untuk kita masukkan nanti ya. Kita iris. Untuk warna merahnya. Iris. Nanti bawang cabai hijaunya kita iris seperti ini teman-teman ya. Ya, ini kita tempatkan ke sini. Nanti kita masukkan di saat sudah tumisannya sudah agak layu. Nah, kita iris lagi cabai hijau seperti itu juga. Cabai hijau juga teman-teman secukupnya aja ya. Kita nggak usah terlalu banyak gitu. Sesuai selera dengan teman-teman lah. Kalau teman-teman pengen pedes gitu ya, kita buat banyak cabai rawitnya dan kita buat banyak cabai hijaunya. Ya, ini. Oke, cukup sudah. Nah, nanti kita lanjutkan untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan. Nah, sebelumnya kita seringnya tuh kita geprok ya teman-teman ya. Oh, saya lupa. Ini asam suntinya kita blender dulu. Waduh, saya hampir lupa ya teman-teman ya. Tuh kan. Nah, teman-teman, ini sudah siap kita blender ya. Ini dia asam suntinya. Nah, setelah itu kita akan mengiris bawang merah ya. Kita akan iris bawang merah untuk kita pindahkan ke wadahnya untuk memudahkan kita waktu menuang ke dalam panci nanti ya, wajannya ya. Kalau saya menggunakan belanga dari tanah liat yang itu ya. Nah teman-teman, serih ini akan saya geprok ya. Tapi sebelumnya saya potong dua dulu lah, biar lebih jangan terlalu panjang-panjang kali. Ya, oke. Ini saya geprok dulu. Ya, oke udah. Geprok sekedar aja ya teman-teman. Oke dah. Daun pandan ini akan saya potong 3. Ya, ini udah saya cuci semuanya, bahan-bahannya udah cuci bersih. Selanjutnya ininya saya saya tarik dulu gini ya, tinggal enak nanti memudahkan kita untuk menumisnya ya. Nah,
Ini sudah selesai. Ini kita taruh di sini karena nanti bahan ini yang akan kita goreng. Ini kita goreng dulu, nanti baru kita masukkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Nah selanjutnya kita mulai untuk memasaknya. Nah teman-teman, kita akan memulai untuk memasak ya. Nah ini saya tuang minyaknya kira-kira aja ya teman-teman ya, secukupnya lah karena kita untuk menumis 1 kilo ya, 1 kilo itu tiramnya saya beli tadi 1 kilo. Setelah saya timbang 1 kilo ya beratnya. Nah ini kita panaskan kompornya dulu, minyaknya panas ya teman-teman ya. Masih aduk-aduk ini saya menggunakan belanga tanah karena saya lebih suka ya kalau masakan Aceh itu sebenarnya paling enak kalau kita masak tumisan itu, masak apa aja ya, mau si rebu juga atau macam-macam lah tumisan Aceh itu ya, masakan Aceh itu enaknya di belanga seperti ini. Wanginya aduh enak banget lah, nggak bisa diungkapkan, hanya bisa dirasakan. Seperti itulah ya teman-teman. Nah kita tunggu sebentar, saya aduk-aduk di sini biar merata panasnya. Tadi belanganya sudah saya panaskan duluan sebentar ya. Nah ini nanti kita akan menumis bawangnya, bawang, daun kari atau daun temuru, serai, dan daun pandan. Nah kita tumis dulu baru nanti kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Nah ini nanti bumbunya. Nah ini tadi asam suntinya. Nah teman-teman, asam sunti ini nanti kita sesuaikan aja ya. Kalau memang semua kita masukkan semua. Kita sesuaikan dengan keadaannya lah. Kalau kita mau bawangnya, ya teman-teman, berarti udah bisa ini kita masukkan. Kita masukkan bawang gorengnya, bawang dulu untuk kita goreng ya. Oke teman-temannya, kemudian kita masukkan daun karinya, kita aduk-aduk terus sampai keluar harumnya, harum banget teman-teman. Bisa bayangkan ya, daun kari, daun pandan kita goreng dengan bawang merah ini, wah harum banget, menggugah selera. Selanjutnya kita masukkan setengah dulu ya teman-teman asam sunti. Asam suntinya ini saya masukkan setengah dulu. Berarti sudah cukup, kita nggak usah masukkan semuanya ya ke dalam ini. Tadi setengahnya dari 1 genggam, berarti setengah genggam aja teman-teman ya, setengah genggam ini kita masukkan karena nggak banyak itunya, tiramnya tuh cuma 1 kilo, jadi kita nggak usah apa sekali ya.
Kita tumis saja dulu bumbunya biar agak mengering sedikit ya. Karena nanti kita masukkan tiram, di tiram tadi tuh dia akan mengeluarkan air. Harum banget, Masya Allah. Semoga rasanya juga nikmat ya teman-teman. Saya sering dulu masak seperti ini, tapi ini saya masak lagi ya, udah berapa bulan ini saya nggak masak tiram. Nah kali ini saya masak lagi tumisan ini. Kita aduk-aduk terus ya sampai agak ini ya, agak mengental. Nah ini sepertinya sudah mulai agak menyusut. Saya masukkan cabai merah, kemudian saya masukkan cabai hijau. Nah kita aduk-aduk kembali. Nah kecantik kan, tuh ada merah, hijau, kuning. Nah ini sudah mulai agak menyusut ya. Nah, oke, itu udah mulai menyusut, udah minyaknya sudah nampak gitu ya, keluar gitu ya. Nah, kita masukkan tiramnya. Tiramnya yang udah kita tiriskan biar menyusut airnya tuh ya. Nah, ini kita bisa masukkan garamnya. Garamnya sesuai dengan selera ya teman-teman. Saya masukkan dulu ini 1 sendok teh lah gitu ya teman-teman. 1 sendok teh. Terus gulanya 1 sendok makan. Tapi teman-teman sesuai selera ya. Sementara penyedapnya nggak usah kita masukkan ya teman-teman. Kita kalau seandainya ini sudah enak, nggak usah lagi kita taruh penyedapnya. Penyedap itu hanya sebagai apa aja, pelengkap aja ya teman-teman. Nah, setelah saya rasa udah asin, sudah manis sedikit lah ya, udah lemak. Berarti kita tidak perlu menggunakan penyedap rasa. Itulah ciri khas masakan ini. Kita nggak usah menggunakan penyedap rasa. Tadi saya taruh aja gitu ya, hanya untuk jaga-jaga aja lah. Kalau itu, memang kebiasaan saya masak nggak pernah saya pakai penyedap ini ya. Untuk masak-masak tumisan-tumisan seperti ini. Tapi ya untuk itu aja, kita taruh aja. Kalau seandainya kurang lemak tinggal tambah sedikit. Nah, tapi ini alhamdulillah ternyata nggak usah. Tapi ini belum mengering ya teman-teman ya, kita tunggu. Tapi ini udah terasa manisnya, terasa garamnya ya, asinnya sudah terasa. Kita tunggu sampai mengering ya teman-teman ya. Nah teman-teman udah mulai kan, wah ini nikmat banget. Bisa nih teman-teman coba
Ini sekilo jadinya seperti ini loh teman-teman. Tuh, sekilo tiramnya hasilnya seperti ini, nggak banyak ya. Oke, kita matikan kompornya. Ini sudah selesai. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, di like, subscribe, and share ke seluruh teman-teman dimanapun berada. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.